Tenis Muda, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Inspiratif, podcast yang bakal ngebahas serba-serbi kehidupan kampus MIPA. Kenalin aku Via dari Statistika 2019. Pada kesempatan kali ini kita udah kedatangan tamu spesial banget dari Matematika 2020. Halo Abda. Halo Mbak Via, halo teman-teman. Apa kabar Abda? Alhamdulillah baik. Mbak Via sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oh ya, Abda sendiri kan angkatan 2020 kamu ya? Bener banget. Kamu tuh gimana sih rasanya nih, kamu menjadi mahasiswa tapi nggak pernah yang namanya ke kampus untuk belajar secara offline, ketemu teman-teman secara offline, atau bahkan nih diajarin sama dosen secara offline gitu loh. Oke, aku sendiri jujur ya sedih kan, karena ekspektasi buat kuliah juga udah tinggi, udah nyari searching kemana-mana ini dari PKKMB dulu kan, aku sudah searching gimana sih PKKMB offline dulu gitu, kayak banyak-banyak informasi yang aku cari. Tapi harus secara online ya sedih lah jujur lah. Ya bisa kenal teman-teman secara langsung. Iya, paham dosennya gimana. Gitu sih. Iya sih, emang karena adanya pandemi seperti ini mau nggak mau kegiatan yang emang awalnya itu offline kita harus alihkan menjadi online gitu ya, karena emang kita harus patuh juga sama prokes gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu. Tapi saya turut prihatin gitu ya, kamu nggak merasakan PKKMB secara offline ya. Iya, terima kasih loh. Karena jujur PKKMB itu asik banget kalau offline sih. Itu gimana? Soalnya aku searching kan kayak ada arak-arakan gitu. Terus juga sempet sih waktu online kemarin aku sempet kayak apa yang itu yang buat simbol-simbol gitu loh. Jadi kayak setiap prodi itu kayak bakal bikin bendera masing-masing gitu loh yang melambangkan ini prodi gue nih gini. Buat sombong gitu ya. Ini asik sih pokoknya. Prodi gue nih, prodi lu mana gitu. Ya jadi tuh kalau untuk arak-arakan sendiri tuh biasanya ada pas kayak pas pertama kali kampus MIPA tuh keluar gitu, maksudnya kayak kan ada temu antar fakultas gitu ya. UNS itu tuh kita bakal arak-arakan nih, jadi kayak nunjukin kalau gue MIPA gitu. Gue MIPA nih, lu apa gitu? Lu anak apa sih? Gitu. Pokoknya asik banget, jadi kayak rame banget fakultas MIPA. Pokoknya nanti kayak ada bass drum, pokoknya di depan, paling depan tuh biasanya ada bass drum. Habis itu juga ada bendera-bendera buat fakultas gitu berarti ya? Gitu. Iya bener banget, serius gitu. Itu muter kemana itu? Iya itu pokoknya muter kayak kita habis itu ke stadion gitu. Jadi kayak dari fakultas MIPA ke stadion. Akhirnya gitu. di stadion gitu. Tapi keliling sampai kampus depan gitu nggak? Kalau misalkan itu enggak sih. Itu tuh biasanya kalau misalkan yang ngelilingin kampus itu ada lagi nih pas wisuda. Kalau misalkan buat wisuda sendiri tuh kan diadain biasanya 3 bulan sekali kan. Nah kalau misalkan buat wisuda tuh kita bukan ngarak-ngarakin atas nama FMIPA gitu, tapi atas nama prodi. Jadi kita tuh ngarak-ngarakin wisudawan gitu. Itu sih, aku nggak bisa ngerasain yang arak-arakan gitu, nggak. Sayang banget. Vibes-nya kan kurang kan jadinya kayak gitu kan. Terus juga nggak bisa yang buat simbol UNS gitu, yang bareng-bareng kan ada kan gitu. Iya benar. Sayang banget sih. Pokoknya kayak momen salah satu momen PKKMB atau kuliah offline yang awal banget nih, itu tuh yang berkenang tuh arak-arakan. Itu itu aku juga ngelihat dari YouTube gitu kan, ada kan di YouTube-nya Fakultas MIPA. Ya. Juga sempat lihat fakultas lain gitu, kayak seru banget kan bareng-bareng teman-teman gitu. Pagi ya berarti itu? Iya pagi. Kalau misalkan buat PKKMB sendiri emang kalau misalkan pas offline itu kita maba ya, itu harus di kampus jam 5 gitu. Jadi kalau misalkan udah jam 5 telat, itu langsung ada indis udah kayak nongkrong gitu. Larian gitu ya? Iya bener. Apa bilangnya? Kita kan kayak mau nggak mau kalau telat harus lari. Tapi kalau misalkan dari ini sendiri bilang jangan lari deh kan. Itu gimana tuh kayak? Jadi kayak tahan harus gitu. bingung ya, harus bingung juga gitu ya, agak bingung gitu. Tapi kalau misalkan kamu sendiri gimana sih PKKMB secara online? Kalau PKKMB aku kemarin ya itulah vibes-nya yang jelas kurang kan. Nggak ada yang seru-seruan kayak gitu, kayak arak-arakan, nggak ada yang buat simbol bareng di lapangan, yang ganti-ganti gitu loh. Nah, tapi kemarin juga dari Univ itu ada yang kayak gitu secara online. Jadi kayak dari laptop gitu, jadi hitam putih doang itu loh. Buat kayak beberapa simbol, terus nama acaranya kan kemarin Mahasiswa Muda kan. Nah, itu buat gitu. Dan kebetulan tahun kemarin juga mecahin rekor kan itu. Benar. Secara online terbanyak gitu. Itu sih. Terus juga cuman bentar doang sih kerasanya, kayak cuman 3 hari kalau nggak salah 3 hari. Iya. 3 hari udah sama Univ apa kalau nggak salah. Kayak vibes-nya kurang lah, yang jelas juga nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung, otomatis kan keakrabannya juga kan bener banget kurang kan gitu. Itu sih ya. Kalau misalkan emang secara offline tuh emang ada poin plus sendiri ya. Kalau misalkan sama temen nih biasanya tuh
kalau secara online doang kan kita nggak tahu nih karakteristik asli dia gimana. Siapa Iya, tahu benar, kalau benar. misalkan ada nih beberapa orang yang emang dia tuh suka banget nih kayak cuit-cuit kalau misalkan di secara offline itu tuh kayak lebih asik gitu. Tapi kalau misalkan secara online dia malah diem gitu. Nah, Iya, ada juga yang kebalikannya, lebih sering buat nongol di grup. Tapi kalau misalkan secara aslinya kan diem gitu. Itu yang paling aku nggak tahu kan, kayak aku harus ngadapin temanku yang ini gimana. Benar. Ada yang juga itu bener kayak kata Mbak Via tadi kan, ada yang di chat rame tapi begitu ketemu diem gitu kan, jadi awkward juga kan jadinya. Terus ada yang di chat diem tapi ternyata di nyata rame gitu. Itu aku nggak tahu apa nyikapin temennya gimana itu sih. Oh iya, benar. Kalau misalkan ketemu dosen juga, kalau misalkan apa ya, kan penting banget nih kita tahu tata krama sama dosen. Tapi kalau misalkan secara online gini emang agak susah ya, karena kan kayak kita juga nggak tahu ini dosen aslinya gimana. Terus juga kayak bertemu langsung sama dosen juga nggak berasa gitu loh, kayak thrillingnya gitu nggak kerasa. Kadang juga ada yang belum kenal gitu kan kayak dosen. Ya mungkin udah pernah diajar, cuman kan belum lihat muka secara langsung gitu kan, kayak benar. bingung juga jadinya. Jadi kayak agak bingung gitu. Ini dosenku yang mana, ini dosenku ngajar apa ya gitu kan, kayak agak mudah terlupakan gitu. Kan kemarin juga cuma diajarin itu apa ya, cara ngecat dosen gitu loh, kayak tata caranya gimana gitu doang. Dan kebetulan di prodiku waktu PKKMB kemarin itu ada kan teman-teman yang Solo itu kayak kumpul di sini buat karena ada penugasan buat denah gitu loh. Nah itu jadi ada teman-teman yang kumpul di Solo tuh buat bahas denah, itu otomatis mereka kan lebih apa ya, udah lebih kenal dulu gitu loh. Sedangkan yang di luar kota susah, cuman lewat Meet, cuman lewat Zoom gitu doang. Oh ya, benar. Emang kalau misalkan kita doakan saja ya bumi ini cepat pulih gitu ya. Amin ya Allah. Udah pengen banget aku kuliah offline. Oh iya, ditunggu-tunggu gitu ya. Sumpah kayak vibes-nya gimana nggak tahu, kayak nanti kuliahnya kelasnya mana gitu kan, kelasnya mana, nanti gimana caranya. Oh, tapi tuh emang sebenarnya kamu tuh pas kuliah online tuh ngapain aja sih gitu? Kalau ya itu kayak kemarin aku kuliah online itu kayak cuman dari dosen kan biasalah synchronize sama asynchronous kan. Itu paling cuman pertama dikasih materi lah, biasa kasih materi suruh baca dulu. Nah itu begitu Meet dijelasin gini gitu kan, tapi juga nangkapnya susah kan, otomatis secara online kan kita juga harus belajar sendiri. Jadi aku juga waktu itu habis dengerin, kalau misal aku kurang paham aku juga pelajarin lagi itulah dari materi yang dikirimin dosen gitu sih. Gitu. Sebenarnya aku juga lebih kepo sih sama teman-teman kita yang kayak farmasi, fisika, kimia, biologi, ilmu praktikum lingkungan gitu ya. Iya, mereka tuh praktikum kan. Kalau misalkan secara offline itu kan kayak benar-benar ketemu sama alatnya langsung. Kayak misal kayak nyampurin larutan, itu kan kayak ya udah langsung ngocok-ngocok gini gini. Ngocok-ngocok gini udah kayak di SMA gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, itu aku juga pernah disediain tuh sama temanku. Jadi temanku itu kan dari prodi apa ya kan dia? Dari biologi. Dari biologi itu ada, dari farmasi juga ada. Itu katanya kalau laprak itu kan pakai video doang gitu loh. Jadi dia lihat video. Habis itu dari video praktikum itu dia buat laprak gitu. Oh gitu. Nah jadi kan nggak kerasa praktikumnya sih. Kurang kerasa ya. Apalagi kalau misalkan sampai ada yang suruh bedah-bedah kodok gitu kan itu lebih asik kalau misalkan offline. Biasanya kan ada kan kayak cuttingku juga ada yang pernah cerita itu cutting beda prodi kan. Karena pernah belah tikus gitu kan. Itu nggak bisa ngerasain sih teman-temanku yang dari prodi yang harus praktikum. Ya, emang agak kurang sih. Mungkin kurangnya di situ sih. Cuman ya gimana, suasana online lah. Yang penting paham prosesnya dulu, paham materinya gimana gitu lah. Benar-benar banget. Oh ya, BTW nih buat teman-teman nih, aku mau ngasih sedikit info. Jadi kalau misalkan Abda sendiri merupakan duta kampus, selamat. Nah, coba nih kalau dari Abda sendiri tolong ceritain dong kayak apa sih duta kampus itu gitu. Oke, jadi kebetulan ya aku ceritain dulu ya kemarin. Kebetulan ikut Olympus dan alhamdulillah diamanahi menjadi duta kampus 2021 gitu. Benar-benar. Kalau duta kampus sendiri itu sebagai cerminan dari UNS itu. Nah, jadi duta kampus ini yang membranding UNS buat istilahnya yaitu buat branding lah. Dia sebagai cerminan UNS, sebagai gimana sih mahasiswa UNS itu gitu, sebagai buat pembranding UNS lah. Nanti kayak Face of UNS. Face of UNS, bener banget gitu sih kurang lebih. Oh gitu.
Tapi kalau misalkan dari Duta Kampus sendiri nih, itu kan kayak ada nih yang namanya kegiatan offline sama online. Itu kegiatannya apa aja sih kira-kira? Nah, kebetulan kan ini waktu aku kan lagi online ya, Oh iya. bisa dihitungnya secara online. Nah, aku juga baru beberapa bulan ini kan jadi duta kampus. Nah, itu mungkin sejauh ini kalau dari yang online lebih ke buat konten sih. Oh, Jadi, buat konten gitu. jadi kayak dari humas itu ngubungin duta kampus itu buat konten gitu. Kayak misal dari TikTok itu ada punyanya UNS ada TikTok. Terus juga misal kayak penerimaan kemarin, itu kan ada kayak bincang tentang jalur mandiri gitu loh. Iya. Nah, itu jalur mandiri. Terus Oh, itu tuh Duta Kampus gitu ya? itu nanti biasanya moderator dipanggil di duta kampus gitu. Terus buat video-video kayak video lebaran dari UNS gitu. Itu dari duta kampus sih, kayak dihubungin buat jadi apa ya istilahnya talent lah. Oh, benar. Soalnya lagi online kan. Nah, kalau secara offline dari yang diceritain apa ya berarti istilahnya kakak tingkat duta kampus lah gitulah. Itu offline itu biasanya ada yang datang ke suatu event terus tetap nge-branding UNS gitulah. Terus kumpul ada forumnya, ada forum duta kampus gitu dari Surakarta. Oh, gitu. Ada, makanya itu kan juga tahun ini belum ketemu kan kebetulan aku karena kan lagi online gini. Nah, itu terus juga sempat aku ceritain juga ada kayak datangin event cuman di luar kota gitu loh. Oh, asik sih. Ya itu makanya. Saya prihatin loh. Ya itulah. Ya tapi tetap dijalani lah tugas yang ada, mana yang ada tetap jalanin lah. Ya meskipun ekspektasinya besar kan dari kita kan kayak wah bakal datangin event ke sini, bakal terus ketemu orang baru, dapat teman-teman baru gitu kan, relasi kan banyak banget mesti kan. Iya benar. Itu sih ya tetap dinikmatin aja lah. Semoga Kerja cepat berakhir gitu. gitu. Kerja ikhlas Gila. Ya, Gitu sih. Oh ya, keren banget sih. Nah, kalau misalkan dari kamu sendiri nih, Da, selain ikut duta kampus tuh kamu ikut apa aja ya? Oke, dari semester 1 itu kan habis ospek itu aku udah kayak apa sih yang aku pengen ikut gitu loh. Nah, itu aku ikut himpunan sih, baru himpunan doang. Soalnya kan aku udah matematika ya, matematika. Nah, siapa tahu ada yang mau ikut teman-teman semua di himatika gitu. Ini ketemu saya, insya Allah. Waduh. Itu soalnya kan aku dari awal itu udah kayak nargetin, aku mau coba himpunan satu dulu lah. Aku kan nggak tahu, apalagi secara online kan aku nggak tahu gimana nanti organisasinya sesibuk apa, ngapain aja aku belum tahu. Jadi aku kayak ngikutin satu dulu. Aku pengen kenalin diriku ke organisasi kuliah gitulah. Aku bisa bagi waktunya atau enggak sama belajarku. Terus aku bisa tak paham lah eventnya apa aja gitu-gitu sih. Lebih kenal dulu aja. Setelah itu ya nggak tahu lah besok ke depannya apa lagi. Berarti kalau misalkan dari kamu sendiri, kalau saat ini berarti ikutnya himatika gitu ya? Baru himpunan doang sih. Rencana sih mau ikut BEM kemarin. Waduh. Cuman ya itu ketemu saya dong. Ya itu sih. Cuman ya itulah mikir gitu nih kan. Bagi waktunya gimana aku belum tahu. Gitu ya. Bener banget. Benar. Nah itu mungkin bisa diikutin. Ada kayak apa? Ada 8 ada berapa? Ada 7. Iya benar. Mungkin dari aku kemarin kan PKKMP juga tahu kan. Ada Young Scientist gitu, Young Scientist yang buat KTI gitu lah. Oh iya benar. Terus juga orkes aku ikut sih sebenarnya. Oh ikut. Orkes sebenarnya aku ikut orkes, cuman karena lagi online ini kan jadi gak jalan semua olahraga. Kan olahraga dia olahraga sama musik kan. Iya benar. Kalau musik masih bisa online, tapi kan olahraga gimana? Agak susah gitu ya. Iya kan? Kalau agak olahraga tapi virtual itu tuh agak kurang sih. Terus juga ada nih kayak organisasi mahasiswa yang tentang keagamaan kayak SKI, PMK sama KMK gitu. Ada juga organisasi legislatif atau eksekutif kayak yang ada di SMA, OSIS sama MBK gitu ya? Itu ada DEMA sama BEM gitu. Intinya kayak misalkan emang kalau teman-teman nih tertarik untuk join itu bisa langsung aja dicari infonya ya. Siapa banyak tahu banget infonya gitu ya. Banyak banget infonya ada di Instagram gitu. Ada di sini nggak nanti? Oh di sini gitu ya. Di description box gitu. Iya benar. Ya, kalau misalkan dari kamu nih, Da, kamu tuh kan berarti ikutnya banyak banget ya, mulai dari duta kampus, kepanitiaan juga banyak berarti ya, kalau dari himatika gitu ya. Terus juga ikut organisasi gitu. Kamu tuh pernah nggak sih ngerasa jenuh gitu? Jenuh jujur mesti ada sih, apalagi secara online gini kan. Kayak online itu tantangannya banyak banget gitu loh. Kayak harus rapatnya secara online, harus lewat Google Meet atau Zoom, sedangkan
aku juga diceritain pengalaman rapat offline gitu. Waduh. Cuma sedih banget sih kayak jujur. Harus kan kayak offline itu harus ke mana ya? Kayak kumpul bareng-bareng gitu, misal bisa di angkringan atau di mana. Tapi kan online ini cuma lewat Zoom meeting, Google Meet lagi. Asik sih sebenarnya kalau rapat offline. Kalau misalkan saya boleh pamer gitu, flexing gitu. Flexing sedikit nggak apa-apa kok. Kayak aku juga tahu kok sedih banget aku. Ini kalau misalkan rapat offline ya, itu tuh kayak apa sih, asik gitu. Maksudnya kayak rapatnya juga ada, tapi ngobrolnya itu loh. Jadi kayak ngumpul kekeluargaannya tuh asik banget. Ya otomatis gitu. kan kalau gitu kan rasa jenuhnya berkurang Iya, kan. benar-benar Ketemu gitu. temen rapat sama dengan main kan bisa gitu. Iya. Dan kalau di online ini ya jenuh pastilah ada lah. Kalau dari aku sendiri cara ngatasinnya sih lebih anu sih. Tujuanmu ikut organisasi itu apa? Kembali lagi ke awal. Kamu pingin apa sih yang kamu dapetin dari organisasi itu? Apa yang pingin kamu capai sih? Misal kamu pingin lebih kenal organisasi, lebih bisa ngatur time managementmu. Nah itu kembali lagi ke tujuanmu sih. Harus apa bang? Udah jadi tanggung jawabmu itu loh. Sebagai tanggung jawabmu, apapun apa ya? Mesti ada resikonya. Resikonya mungkin jenuh itu. Tapi itu tanggung jawabmu ya harus dilakuin. Lebih ke motivasi diri sendiri aja sih. Gitu. Nah, keren. Nah, kalau misalkan dari kamu Nida, selain jenuh nih, gimana sih cara kamu bagi waktu buat kuliah gitu? Kan kamu ada organisasi, duta kampus juga ada, kepanitiaan juga ada gitu. Nah, kalau dari kamu gimana? Jujur aku juga lagi belajar banget sih, lagi belajar banget dari awal. Dari awal aku kan ngiranya organisasi, aku kan ikut satu organisasi doang dan kirain kan apa ya, nggak sesibuk itu kan. Nah ternyata di pertengahan periode aku juga ikut itu duta kampus, ikut kepanitiaan di luar organisasiku dan otomatis ya padet lah. Kalau sibuk itu kan ya gimana caranya kita ngatasin lah. Dia padat aja banyak acara itu lagi belajar ya, yang penting aku prioritasin mana dulu, mana yang urgent, mana yang apa ya yang aku dibutuhin banget gitu loh. Nah itu mungkin lebih ke situ sih, atau kalau enggak nyelesain tugas-tugasku dulu di sini, habis itu nanti ke yang lain gitu loh. Tapi tetap belajar ya, tetap ya. Boleh ya, sibuk gitu tapi sih. jangan terlalu sibuk gitu ya. Soalnya apa ya, tujuan kita di awal kuliah juga belajar kan. Iya benar banget, benar. Tetap gimana sepadat apapun gitu acara kita tetap harus belajar. Nggak apa ya, meskipun cuman baca ebook doang gitu paling nggak tahu materi lah gitu. Iya benar. Gitu sih. Istilahnya nggak kosong gitu lah ya. Tiap malam minimal tiap malam ngulang satu gitu. Oh iya. Gitu Keren banget nih Mas Abda nih. Nah, kalau misalkan dari Mas Abda sendiri nih, kan habis ini bakal ada PKKMB gitu ya. Oh iya benar. Nah, menurut kamu nih dari apa sih yang harus teman-teman maba ini siapin untuk PKKMB secara online ini? Kalau buat yang disiapin sepengalaman aku kemarin ya. Aku kemarin karena PKKMB itu bakal makan waktu 1 hari kan dari pagi sampai sore. Yang jelas siapin fisik, harus natep laptop atau HP berjam-jam kan itu otomatis. Siapin fisik, siapin device sama kuota sih itu. Device sama kuota kan urgent banget waktu online gini kan. Iya benar. Kayak apa sih pokoknya gitu ya. Jadi Kan karena kalau nggak ada itu juga nggak bisa ikut kan. Iya itu kan. tiba-tiba kesini gitu ya. Ini masih PKKMB online gini kan, masih tiba-tiba kuota habis gitu langsung keluar kan. Bingung kan, bakal panik kan. Nah, itu sih pertama fisik, kedua device sama kuota. Sama apa ya, motivasi diri sendiri sih. Kayak dikuatin aja, kamu memotivasi diri kamu sendiri biar kamu gak jenuh selama PKKMB online ini. Soalnya meskipun online tetap asik kok. Kayak kemarin juga dari Univ, aku juga ada hiburannya dari penutup itu apa ya, Topik Sudirman. Terus dari PKKMB fakultas juga seru-seru kan, ada penampilan dari orkes juga, itu lucu sih tetap seru, ada kerasa vibe-nya lah sedikit-sedikit. Oke, thank you banget nih Mas Abda udah mau meluangkan waktunya buat sesi ngopi pada kali ini. Terima kasih juga buat Mbak Via udah ngundang saya gitu ya. Oke, nah teman-teman nih jangan lupa tadi ya perkataan dari Mas Abda buat siapin device kalian dan juga kuota buat menunjang PKKMB maupun perkuliahan secara online. Habis itu explore juga diri kalian dengan cara mengikuti Ormawa maupun kegiatan kampus lain. Nah penting banget nih buat selalu mematuhi protokol kesehatan
biar kita bisa ketemu bareng-bareng nih di kampus MIPA ini. Terus nih yang paling penting banget, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Fakultas MIPA. Dan biar kalian gak ketinggalan info, follow juga akun sosial media di bawah ini. Oke, dadah, salam saintis muda.